ada beberapa hal, diantaranya kami diberikan dari awal, kami meminta berita acara pemeriksaan yang merupakan hak kami, tapi tidak diberikan. Bahkan di persidangan manapun juga yang sesuai KUHP, yang namanya berita acara itu termasuk berita acara ahli. Ada 26 ahli, termasuk 4 ahli digital forensik, itu tidak diberikan BAP-nya pada kami. Padahal kami ingin tahu di digital itu apa pemeriksaannya gitu. Apa benar diperiksa atau tidak? Tidak diberikan. Dan itu dihalang-halangi. Bayangkan, tapi berani mengatakan kami tidak akan memberikan dan sebagainya. Hakimnya mengatakan harus diberikan karena itu adalah amanat dari KUHP. Diharuskan. Nah, pertanyaan ada apa ini? 26 ahli. Kami tahunya dari mana? Karena ada di summary. Kami diberi summary, itu ada ahli-ahli. Ya kan, ada beberapa profesor, beberapa doktor dari universitas, yang mana ya otomatis universitasnya juga bertanggung jawab kalau ada kekeliruan di situ kan. Itu. Kedua, beliau ini kan masih disuruh wajib lapor di kejaksaan. Kan sekarang itu kan kewenangan bukan kewenangan kejaksaan lagi, kewenangannya ada kewenangan hakim. Makanya saya tanyakan, apa masih untuk wajib lapor? Hakim katakan sudah tidak perlu karena setiap minggu sudah kami hadirkan di persidangan. Terima kasih. Baik, teman-teman wartawan sekalian, apakah ada keinginan dari saya terangkan dulu. Teman-teman wartawan yang ketiga terkait dakwaan Undang-Undang ITE pasal 35 dan 32. Yang pertama terhadap dakwaan ini, saudara penuntut umum menghadirkan apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris kriminal. Ada 2 laporan laboratoris kriminal yang disebutkan dalam surat dakwaan. Tetapi ternyata dalam daftar barang bukti tidak satu pun dari apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris itu yang dilampirkan. Yang kedua, bahwa dakwaan ITE itu terkait dengan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan antara lain memanipulasi, mengubah, menciptakan dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar sesuatu yang palsu seolah-olah otentik. Benar, asli. Jadi perbuatan. Tapi yang didakwakan oleh saudara penuntut umum bukan tentang perbuatan, melainkan apa? Perkataan. Perkataan apa? Perkataan saudara Tifa dalam acara yang dipandu oleh saudara Aiman Wicaksono. Itu perkataan, bukan perbuatan. Kemudian yang ketiga, ini yang namanya lain yang gatal, lain yang digaruk. Mengapa saya katakan begitu? Bahwa terkait dengan dokumen punya Sandi, ya, siapa? Dian Sandi. Ya, dokumen itu terkait dengan ITE mengubah dan seterusnya tadi itu. Tetapi oleh jaksa, saudara tadi dengar sendiri kan di ruangan sidang, dalam tanggapan terhadap kami, dia itu mencampur adukan dengan pasal-pasal terkait dengan fitnah. Ini lain yang gatal, lain digaruk. Kalau pasal fitnah bukan di situ, dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Kalau ITE nggak ada urusan dengan fitnah, karena tidak ada urusan dengan fitnah, maka urusan kita dengan pemilik dokumen. Inilah yang kami dalilkan dari sejak awal. Siapa pemilik dokumen? Dian Sandi, gitu loh. Nah, Dian Sandi itu nggak pernah ngelapor, nggak pernah keberatan. Yang keempat, kalau jaksa akan menggunakan kegiatan perkataan saudara Tifa dalam acara dengan Aiman Wicaksono sebagai delik perbuatan mengubah, menciptakan dan sebagainya, maka yang terjadi haruslah pertama kali dahulu adalah Jokowi mengatakan apa yang dimiliki oleh Dian Sandi itu benar adalah ijazah saya dan saya keberatan dengan perbuatan saudara Tifa. Ini tidak pernah ada pengakuan oleh saudara Jokowi bahwa yang ditunjukkan oleh saudara Dian Sandi itu adalah miliknya. Benar seperti itulah dokumen saya, ijazah saya, nggak pernah ada itu. Mengapa sekarang tiba-tiba dia teriak-teriak ya seolah-olah itu adalah miliknya? Kalau betul, ya dia nggak usah menunjukkan ijazahnya. Dia cukup mengatakan kepada pers, pada kita semua bahwa itu yang ditunjukkan saudara Dian Sandi milik saya keberatan diolah oleh saudara Tifa. Begitu kira-kira. Terima kasih. Bang, ada satu pertanyaan, Bang. Apakah ada keinginan dari tim Tifa ini untuk mediasi ke istana untuk ketemu Pak Prabowo? Saya pastikan begini. Kita tidak pernah punya keinginan mediasi. Tapi kalau yang Anda tanyakan dari pihak mereka pernah atau tidak berkali-kali. Enggak, maksud saya mediasi itu untuk minta kepada Prabowo, Pak Presiden. Oh, Prabowo nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ada lagi? Jaksa tadi menolak eksepsi dokter Tifa seperti apa? Kita tidak pernah tahu tentang itu. Tanggapin saya. Kan JPU tidak pernah menjanjikan bahwa Jokowi akan dihadirkan. untuk sebagai pembuktian data dan Jokowi tidak pernah menjanjikan hal itu. Bahkan ya. Menarik. Ini kan ada 4 pelapor ya. Kan ada Alex Sumanan
dan sebagainya, ada Jokowi 4 pelapor. Di dalam BAP yang judulnya pelapor hanya 3 orang itu. Jokowi itu hanya saksi di situ. Makanya kami bingung juga. Makanya kami akan uji di persidangan ini. Ya, maksud saya. Wah iya itu. Jaksa menolak PK. Ya, begini ya, tadi ya saya memberikan sebuah kesan saja ya. Ya, begini ya, tadi saya mendengarkan tanggapan dari JPU atas nota perlawanan yang kami berikan ya pada minggu lalu. Jangan nutupin dokter Tifa. Ya, kurang lebih Jangan apa nutupin dokter Tifa. tanggapan dari JPU itu sudah jelaskan ya, kita semua juga mendengarkan. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah kesan saja ya. Pada saat saya mendengarkan itu, begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Cigandrung Solo ya, termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Kita baru tahu ternyata total politik itu bukan produk jurnalistik kalau menurut putusan Dewan Pers. Ya, saya kira mereka melempar fitnah di ruang publik di tanpa menjelaskan basis argumennya. Kan mereka bilang Ibu Mega minta ke Presiden Prabowo. Padahal itu tidak pernah terjadi. Ya, dari mana dia ngomong itu? Yang terjadi setelah pencabutan TAP tentang Bung Karno, itu ketemu dengan bukan tapi itu langsung diproses ya, hak-hak pensiun dan segala macam dari Bung Karno sebagai kepala negara karena sudah tidak ada halangan. Jadi nggak pernah ada cerita diminta-minta gitu. Jadi ini kan menyinggung keluarga Bung Karno ya, karena kita tidak pernah mengemis, itu aturan yang ada dalam regulasi pemerintah. Nah, itu dia ngomong begitu kan menyakiti hati keluarga gitu. Selain itu kan ada omongan soal PDIP sebagai dalam kerusuhan di ya itu sama, itu kan dia ngomong begitu soal harusnya kan menunjukkan dari mana informasinya, apakah sudah terverifikasi. Itu kan tanpa mengucapkan begitu akhirnya fitnah. Dan kita sudah berkali-kali ketemu mereka, sudah janji membuat permohonan maaf, janji akan menghadirkan narasumber untuk mengklarifikasi, tidak pernah dipenuhi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan menyimak pembahasan kali ini. Topik yang akan kita bahas merupakan hal yang sudah lama menjadi sorotan banyak pihak dan belakangan ini kembali mengundang perbincangan luas. Saya ingin menyampaikan di awal pembahasan ini semata-mata bertujuan untuk menyampaikan informasi apa yang ada di dalam konten yang kita bahas hari ini, serta melengkapinya dengan gambaran situasi umum yang kita ketahui. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa berbagi informasi-informasi selanjutnya. Penjelasan ini bersifat netral, tidak memihak kelompok manapun, tidak bermaksud menuduh atau membenarkan siapapun, dan juga tidak berniat menuntut hal tertentu. Semua yang disampaikan adalah sebatas penjelasan atas isi konten dan perkembangan yang diketahui sejauh ini, agar kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan pikiran
dan berpikir dengan tenang. Saya buka pembahasan ini dengan sikap seimbang dan netral. Perlu saya sampaikan sejak awal bahwa isi video ini menyampaikan satu versi narasi saja dan belum tentu mencerminkan fakta yang sudah teruji secara resmi sepenuhnya. Sebagai penyaji informasi, tugas saya adalah menyampaikan apa yang ada di dalam video tersebut, sekaligus melengkapinya dengan gambaran umum perkembangan kasus yang kita ketahui sejauh ini agar Anda semua bisa menilai secara menyeluruh. Berdasarkan gambaran yang disampaikan pembuat video, materi ini menyoroti isu lama yang kembali mencuat, dugaan ketidakaslian dokumen pendidikan milik Bapak Joko Widodo atau JKW. Video ini mengangkat klaim bahwa sudah ada bukti baru yang dinilai cukup kuat untuk menyatakan ijazah tersebut tidaklah asli. Selanjutnya disinggung pula adanya perkembangan di jalur hukum yang dinilai berubah arah dibandingkan keputusan sebelumnya. Namun, penting untuk diketahui juga apa yang terjadi dalam catatan perkembangan resmi yang kita miliki sejauh ini. Pada Mei 2025, Barreskrim Mabes Polri telah menghentikan penyelidikan serupa dan menyatakan dokumen pendidikan tersebut dinilai asli berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan saat itu. Belakangan ini, tepatnya 23 Juli 2026, terjadi putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan perkara yang melibatkan Dr. Tifa. Majelis Hakim mengabulkan keberatan atau eksepsi dari pihak terdakwa sehingga dakwaan dinyatakan tidak jelas dan batal demi hukum. Perkara dikembalikan kepada penuntut umum dan belum masuk ke tahap pembuktian inti. Ini belum berarti ada keputusan yang menyatakan ijazah tersebut terbukti palsu atau sebaliknya. Hingga saat ini belum ada putusan hukum yang bersifat final dan mengikat yang secara tegas menyatakan dokumen tersebut palsu. Klaim semacam itu yang sering beredar di media sosial perlu dicermati kebenarannya karena banyak yang masuk kategori belum terverifikasi atau menyesatkan. Kemungkinan besar video ini memuat rangkaian argumen, penafsiran terhadap berita yang ada, serta hal-hal yang dianggap kejanggalan oleh pihak yang membuatnya. Bisa jadi ia juga menyoroti bagaimana proses penegak hukum berjalan dan menimbulkan berbagai persepsi berbeda di masyarakat. Tetapi sekali lagi apa yang saya sampaikan di dalamnya adalah pandangan dari sudut pandang pembuat konten tersebut dan belum tentu merupakan keseimbangan pula yang sah menurut lembaga berwenang. Dalam penyampaiannya, video ini tampaknya ingin mengajak penonton memperhatikan perkembangan terbaru, namun tidak melampirkan dokumen resmi atau bukti sah dari lembaga negara yang dapat dijadikan pegangan mutlak. Oleh karena itu, kita semua disarankan untuk tetap berhati-hati mencari informasi dari berbagai sumber yang terpercaya dan tidak langsung percaya mengambil kesimpulan sebelum ada hasil pemeriksaan yang tuntas. Isu ini memang menyangkut hal yang sensitif dan berkaitan dengan kepercayaan publik, sehingga kehati-hatian yang sangat diperlukan. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Sejak isu ini pertama kali mencuat beberapa tahun lalu, sudah ada berbagai tanggapan dari pihak-pihak terkait. Di satu sisi ada yang mengemukakan hal-hal yang dinilai tidak sesuai, mulai dari tampilan fisik dokumen, foto hingga catatan administrasi. Di sisi lain, lembaga pendidikan yang menerbitkan dokumen tersebut juga memberikan penegasan bahwa datanya tercatat dengan baik di arsip mereka. Hal ini tentu menimbulkan pandangan yang beragam di kalangan masyarakat. Kemudian jika kita melihat proses hukumnya, jalannya tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Setiap langkah yang diambil mengikuti aturan hukum yang berlaku, dan setiap keputusan yang diambil hakim memiliki dasar pertimbangan tersendiri. Putusan sela yang baru saja terjadi belum menyentuh inti masalah tentang keaslian dokumen.
melainkan menyangkut kelengkapan dan kejelasan surat dakwaan yang diajukan. Oleh sebab itu, pintu hukum sebenarnya masih terbuka dan berkembang selanjutnya, dan perkembangan selanjutnya masih bisa terjadi. Jaksa penuntut umum misalnya masih memiliki hak untuk menyempurnakan berkas atau menempuh jalan hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku. Narasi yang disampaikan dalam video ini menyiratkan adanya perubahan haluan hukum. Namun, hal ini perlu dipahami dengan cermat. Apa yang dianggap sebagai perubahan arah itu bisa jadi hanyalah salah satu tahapan dalam proses yang panjang, bukan hasil akhir. Seringkali dalam kasus-kasus yang rumit, prosesnya berjalan berliku dan membutuhkan waktu lama sampai tercapai keputusan yang bersifat tetap. Sangat wajar jika kita memiliki rasa ingin tahu, bahkan kekhawatiran tersendiri mendengar kata-kata yang beredar. Namun kita juga harus ingat bahwa menyatakan sesuatu sebagai fakta yang sudah pasti, padahal belum ada bukti yang sah dan diakui hukum, hal itu juga memiliki dampak tersendiri. Oleh karena itu, sikap terbaik yang bisa kita ambil adalah menyimak semua informasi yang ada, memilah dengan bijak, dan menunggu kepastian dari pihak yang berwenang. Kita juga berharap proses hukum sedang berjalan dapat berlangsung secara adil, transparan, dan tuntas sehingga memberikan kejelasan yang memuaskan bagi semua pihak. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan mengenai isi konten tersebut. Sekali lagi saya tegaskan, semua penjelasan ini tidak bermaksud memihak, menuduh, atau menuntut. Saya hanya berusaha menyajikan informasi subjektif. Mungkin kita semua bisa memahami apa yang sedang terjadi. Jika tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan atau ada hal yang belum sempat saya sampaikan dengan sempurna, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua selalu diberikan akal budi yang jernih dalam menerima informasi dan senantiasa mendambangkan kebenaran nyata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.